Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar matematika tema 7 halaman 63. Disiapkan bukunya. Keliling bangun datar. Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan tentang keliling bangun datar menggunakan pengukuran tidak baku. Hari ini kita juga akan kembali belajar lagi tentang keliling bangun datar, masih menggunakan pengukuran tidak baku, tetapi dalam hal ini diperkenalkan nama-nama bangun datarnya. Kalau kemarin bangun datarnya abstrak atau tidak jelas bentuknya apa. Kalau sekarang sudah jelas bentuknya, ada segitiga, ada persegi panjang. Yang pertama di buku halaman 63, keliling bangun datar. Setiap bangun datar memiliki keliling. Dalam menghitung keliling sebuah bangun datar, kita perlu mengenal ciri setiap bangun datar dengan baik. Berikut ciri-ciri beberapa bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Segitiga memiliki beberapa macam. Ada segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku sama sisi. Pertama yang Ibu akan kenalkan adalah di sini segitiga sama sisi. Kenapa dia disebutnya sama sisi? Karena ketiga sisinya sama besar. Kalau kalian nanti ketemu sama bangun datar apa saja yang ada tanda garisnya seperti ini, berarti tandanya dia sejajar dan sama panjang. Makanya disebut sama sisi. Karena sisi-sisinya sama panjangnya. Kalau di sini 5 cm, berarti di sini 5 cm juga. Di sini 5 cm juga, gitu. Makanya ditandain pakai garis-garis seperti ini. Lanjut ke segitiga siku-siku. Kenapa dia disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nih yang seperti ini, seperti huruf L. Ini sudah pasti sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Seperti itu. Lanjut ke segitiga sama kaki. Kita kenalan dulu nih sama namanya, sama kaki. Yang namanya kaki ada berapa? Ada 2. Kita lihat di sini garisnya ada berapa? Oh, cuman ada 2 di kanan dan di kiri. Jadi yang sama panjang atau sama besarnya adalah sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya. Karena kaki itu kan ada 2. Jadi yang mewakilkan kaki yaitu sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, sama seperti kaki, sebelah kanan dan sebelah kiri sama panjang atau sama besar. Jadi kalau di sini 3 cm, berarti di sini juga 3 cm. Tandanya ada garisnya seperti ini. Yang ininya berapa? Yang ininya bisa 4 cm, bisa 5 cm. Karena apa? Dia tidak ada garisnya, tidak sama besar dengan kaki-kakinya yang ini. Begitu cara memahaminya. Lanjut ke segitiga sembarang. Kita perhatikan lagi dari namanya, segitiga sembarang. Sembarang apa sih sembarang? Berarti sembarangan. Kalau sembarangan berarti apa? Berarti ketiga sisinya tidak sama panjang. Bebas dia. Di sini misalkan 2 cm, berarti di sini misalkan boleh 3 cm, di sininya boleh 4 cm. Itu namanya segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang, tidak sama besar. Makanya di sini tidak ada garis yang mewakilkan kalau dia itu sama besar atau sama panjang. Polos aja garisnya. Nggak ada garisnya, ya. Seperti itu. Lanjut ke segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Siku-siku tadi yang mana? Sudutnya membentuk huruf L. Seperti ini, tegak lurus. Ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kakinya ada 2. Berarti sisi vertikal dan sisi horizontal yang mewakilkan kaki. Gitu. Kalau sisi miringnya ini sudah pasti lebih besar daripada sisi vertikal dan sisi horizontalnya. Dan sudah pasti dia tidak sama besar. Ini masuknya ke hukum Pitagoras atau rumus Pitagoras. Makanya dia disebutnya sama kaki 2. Hanya 2 sisi yang sama besar. Jadi disebutnya segitiga siku-siku sama kaki. Begitu ya anak-anak cara memahaminya versi guru. Jadi kamu bisa memahaminya dengan simple atau oh begitu caranya gitu ya. Lanjut ke persegi.
persegi. Di sini ciri-cirinya adalah pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. 4 sisi kita kenalan lagi, 4 sisi yang mana sih yang sama panjang? Nih, persegi ini nih, sama panjang di sisinya nih. 1, 2, 3, 4. Ini namanya sisi. Sisi-sisinya sama panjang, semuanya sama. Di sini misal 5 cm, di sininya 5 cm juga. Di sininya 5 cm juga, di sini 5 cm juga. Tadi sudah jelaskan, sini jelas banget 4 sisinya sama panjang. Sama panjang semua nih. Persegi, ingetin ya, kalau persegi semuanya sama panjang, nggak ada beda-beda. Lanjut ke ciri yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. 4 sudut yang sama besar nih, ini namanya sudut nih. Pojok-pojokannya nih, pojok-pojokan ini namanya sudut. Sudutnya sama besar. Lihat lagi jenis sudutnya, dia membentuk huruf L atau tidak. Dia membentuk huruf L, berarti termasuknya sudut siku-siku. Sudut siku-siku berarti berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat. Berarti kalau di sini 90 derajat, sudutnya di sini juga 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Berarti kalau dijumlahkan 90 derajat dikali 4 itu sama dengan 360 derajat dalam satu persegi ini. Begitu. Lanjut ke ciri selanjutnya, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. 2 diagonal itu apa sih? Nih, diagonal itu adalah ketika kalau kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini, dia itu sisi kanan dan sisi kirinya sama. Nih. Tuh. Sisi kanan dan sisi kirinya sama besar, yang ini dan yang ini sama, itu namanya diagonal. Kalau kita beginikan lagi, misalkan kita tarik dari lurus dari atas ke bawah, nah ini juga dari sisi kanan dan sisi kirinya sama, itu juga disebutnya diagonal. Begitu. Lanjut ke persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sisi, ingat ya, memiliki 4 sisi tetapi tidak sama panjang. Pahami, memiliki 4 sisi tetapi tidak sama panjang. Kita hitung sisinya sekarang. Ada 1, 2, 3, 4. Itu namanya sisi, 4 sisi. Lanjut ke ciri yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Pahami, memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. 2 pasang sisi, kita lihat. 2 pasang sisi pertama yang atas dulu nih, ini namanya sisi yang pertama. Saling berhadapan, sisi yang atas ini berhadapan dengan yang mana? Berhadapan, kalau atas berhadapannya dengan yang bawah. Seperti ini. Kita kasih garis. Berarti sisi yang ini, yang atas dan yang bawah ini sama panjang. Misalkan di sini 10 cm, berarti di sini 10 cm juga. Begitu. Lagi. Lanjut ke yang sisi sebelah kiri. Sebelah kiri berarti berhadapan dengan yang mana? Ya, berhadapan dengan yang sebelah kanan. Garisnya kita bedakan. Kita kasih garis 2 untuk yang sisi kanan dan kiri. Kalau di sini misalkan 5 cm, berarti di sini 5 cm juga. Biasanya untuk sisi yang sebelah kanan dan untuk sisi sebelah kiri ini panjangnya lebih pendek daripada panjang yang atas dan yang bawah gitu. Karena makanya disebutnya persegi panjang. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkannya ketemu garis yang kayak gini, garisnya 1, terus sini 1 lagi, oh berarti dia saling berhadapan. Kalau ketemu lagi garis yang kayak gini, garisnya ada 2 berhadapan sama yang ini 2, oh berarti dia berhadapan. Artinya sama panjang. Lanjut. Memiliki 4 sudut sama besar. Sama seperti persegi tadi, dia juga memiliki 4 sudut sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu namanya sudut. Sudutnya dia juga membentuk huruf L, berarti dia termasuknya sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat lagi ditambah 90 derajat lagi, itu sama dengan 360 derajat.
Lanjut, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Sama seperti persegi, dia juga memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang apabila kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini lagi, itu dia sisi kanan dan kirinya sama besar atau sama panjang gitu. Kita dapat menemukan keliling setiap bangun datar. Caranya dengan mengingat hal berikut ini. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh panjang sisi bangun datar tersebut. Selanjutnya dibuka bukunya halaman 75. Bu Guru akan kembali jelaskan lagi cara menentukan keliling suatu bangun dengan persegi satuan. Di sini masih dengan keliling dengan satuan tidak baku. Contoh di sini ada gambar kotak-kotak kecil-kecil. Kecil-kecilnya ada banyak. Harus kalian ketahui setiap kotak-kotak ini ukurannya sama besar. Harus sama besar. Misalkan di sini garisnya 1 cm, berarti ke atasnya juga 1 cm. Berarti sini 1 cm juga, di sini 1 cm juga. Jadi masing-masing kotak-kotak ini harus sama besar, harus sama panjang, nggak boleh beda-beda kalau nanti kalian menggambar ya. Lanjut, di tengah-tengahnya ada persegi yang diarsir. Lalu yang ditanya adalah keliling bangun yang diarsir dapat dicari dengan menjumlahkan panjang tepi bangun tersebut. Berarti yang kita cari di sini atau yang diminta dari soalnya adalah mencari keliling bangun yang diarsirnya saja. Berarti kalau keliling yang ini nih yang tidak diarsir tidak perlu dicari. Yang dicari hanya yang diarsir saja. Cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan setiap panjang tepi sisi-sisi tersebut. Contoh, nih, di sini kenapa ada angka 4 di sini? Kita hitung bareng-bareng, kita buktikan. Dengan menggunakan cara Bu Guru yang kemarin ya, harus diingat lagi. Di sini kita hitung garisnya. 1 2 3 4. Garisnya ada 4. Kita tulis dulu sama dengan 4 ditambah, hitung lagi ke bawah, 1 2 3 4 tambah 4 ditambah lagi sama yang bawah, hitung lagi 1 2 3 4 ditambah 4 lagi, hitung lagi selanjutnya 1 2 3 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 8 ditambah 4 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Satuannya persegi satuan, atau boleh ditulis juga 16 satuan panjang gitu. Kenapa disebut persegi satuan? Karena yang membentuk bangun ini adalah persegi kecil-kecil. Kenapa disebut satuan panjang? Karena kita mencari kelilingnya. Dan mencari keliling adalah dengan menjumlahkan panjang setiap sisi. Makanya boleh disebut 16 persegi satuan, boleh juga disebut 16 satuan panjang. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya dibuka bukunya halaman 76. Tugas kalian adalah menyimak video ini, lalu salin yang halaman 76 ini. Nanti halaman 76 ini kita kerjakan bersama-sama bersama Bu Guru. Nanti tugas kalian hanya menyalin yang bagian halaman 76 ini saja. Maka dari itu harus diperhatikan ya. Contoh nomor 1 lagi. Yang ditanya keliling, bagaimana cara mencarinya keliling tadi? Ayo kita hitung dulu. Karena bentuknya abstrak ya. Kita hitung yang atas dulu. 1. Yang atas hanya ada 1. Kita tulis di sini. 1 ditambah
Hitung lagi yang ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4. Ditambah lagi yang ke samping. 1, 2, 3. Tambah 3. Ditambah lagi yang ke atas. 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Ditambah 3. Ditambah lagi 1, 2. Oke, tambah 2. Ditambah lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ditambah 3. Ditambah lagi 1. Oke, tambah 1. Ditambah lagi 1. Tambah 1. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5. Sama dengan berapa? Kita hitung. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 ditambah 2 sama dengan 13. 13 ditambah 3 sama dengan 16. 16 ditambah 1 sama dengan 17. 17 ditambah 1 sama dengan 18. 18 ditambah 5 sama dengan 23. 23 ditambah 5 sama dengan 28 satuan panjang. Satuan panjangnya harus ditulis, tidak boleh tidak ditulis. Begitu cara mencarinya. Mudah kan? Sekarang kalian lanjutkan yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor satunya harus dihitung juga, harus ditulis juga, digambar. Digambar ya, harus digambar dengan rapi pakai penggaris. Ingat, ukuran dari setiap persegi satuan ini harus sama panjang, harus sama besar. Tidak boleh beda-beda. Begitu. Tujuannya apa? Biar supaya kamu mengerti dan paham. Oh, ternyata begini loh matematika. Jadi matematika bukan cuma tentang menghitung, tetapi juga tentang ukuran. Bahwa untuk menggambar, untuk menghasilkan sebuah gambar yang bagus itu perlu perhitungan dan ukuran yang tepat. Begitu ya anak-anak ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti tugas kalian menyalin nomor 1, mengerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Semuanya harus digambar. Oke, nanti setelah itu baru diupload ke KI 4. Cukup sekian, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.